Menapaki bulan suci Ramadan yang kian meninggi, ada sederet cerita luar biasa bagi hamba-hamba Allah yang mewujudkan ketakwaan dan kecintaannya lewat kitab suci Al-Quran. Salah satunya seorang muslim di Inggris yang mencetak kitab suci Al-Quran dengan teknik luar biasa di zaman yang belum serba canggih, yaitu tahun 1734. Di zaman yang belum diwarnai kecanggihan komputer ataupun mesin tersebut, seorang muslim Inggris mampu mencetak kitab suci Al-Quran yang jika ditutup halamannya menunjukkan gambar kota Mekah lengkap dengan Ka'bah. Sebuah teknik canggih di zaman yang belum serba canggih yang sontak menjadi viral di dunia maya menyingkap kekaguman siapapun yang melihatnya, termasuk pula artis Ardina Rasti. We have here the first English translation of the Holy Quran, printed in 1734 in England. As you can see, it has beautiful gold sides of the book. And the amazing thing is when you open it and you go like this, you will have an illustration of Mecca with the Kaaba. Takjub, cuma bisa mengatakan subhanallah. Yang membuat pasti itu dikasih anugerah hebat sama Allah. Jika kreasi muslim di Inggris luar biasa menjadi viral, maka lain pula dengan wujud ketakwaan muslim di Indonesia yang tak kalah menggoretkan cerita luar biasa. Jika sebuah masjid di Banyuwangi, Jawa Timur terkenal karena memiliki Al-Quran terbesar se-Asia Tenggara yang hanya digunakan setiap kali Ramadan tiba, maka sebaliknya, sebuah Al-Quran berukuran super mini justru mampu menembus zaman hingga ratusan tahun dan tetap abadi untuk digunakan. Ya, dibuat oleh seorang tuang Langarang atau seorang penyebar agama Islam di Mandar, hingga kini kitab suci Al-Quran super mini tersebut masih abadi dibaca dan menebar kalimat ayat-ayat suci Al-Quran menciptakan pemandangan unik. Pada dosa-dosa dan setiap salahku. Al-Quran ini diyakini sebagai warisan tokoh penyebar agama Islam di Tanah Mandar, To Salama di Labuang Padang. Ukurannya kisaran 3 kali 2 cm. Kecil sekali ya? Ya. Itu terus tulisannya itu Pak nampak jelas atau seperti apa nih? Ada yang masih nampak jelas dan ada juga yang sudah tidak nampak lagi. Menulis Al-Quran sekecil itu sungguh luar biasa banget. Karena kan kalau pakai logika nggak mungkin kan kalau kecuali zaman sekarang kita pakai teknologi komputer di print sekecil mungkin. Tapi kalau zaman dulu kan semuanya pasti buatan tangan, itu gimana buat seperti itu. Untuk penggunaannya itu hanya dipakai 1 tahun sekali. Di bulan Ramadan tadarus itu ya. Saja. 1 bulan itu di bulan Ramadan dihatamkan 3 kali. Ini yang buka harus orang tua Pak ya? Yang buka harus orang tua ya. Yang tadinya itu kecil ya, tadinya kan nggak dilebarkan. Okay. Nah, sekarang ini sudah dibesarkan, dilebarkan, jadi tidak harus dipindah lagi. Jadi tetap di kotaknya itu. Sekarang ini kan lagi banyak banget nih, lagi in banget sekarang pemuda-pemuda hijrah, banyak banget. Semakin banyak pemuda yang berhijrah, ya semakin dunia ini aman tentram gitu. Yang penting melakukan kegiatannya dengan yang positif, hijrahnya juga hijrah positif. Menembus zaman dan berganti generasi, memaknai dan mencintai Al-Quran, mukjizat dari Sang Khalik pun tidak melulu diwujudkan dengan membuat Al-Quran, tapi juga dimaknai kaum muda dengan jalan kerja keras menjadi tahfiz atau penghafal Al-Quran. Ini pula lah yang dilakukan sederet muslimah muda di kawasan Depok, Jawa Barat yang khusus mengabdikan hidupnya untuk menjadi tahfiz Quran.
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami lupa darinya. Kesibukan apapun, aktivitas apapun itu bukan menjadi halangan untuk menjadi seorang penghafal Quran gitu. Karena barang siapa yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, insya Allah Allah yang akan membantu untuk mengurus kesibukan kita lainnya gitu. Dan ketika misalnya kita punya kesibukan apapun, ketika kita pagi sudah mengawali dengan Al-Quran, insya Allah dalam satu hari itu dimudahkan segala urusannya. Allah Maha Besar. Ya, Al-Quran diturunkan ke bumi tepat di bulan Ramadan bukan hanya untuk kebaikan manusia, tapi juga sarana bukti cinta manusia kepada Sang Khalik. Karena sejatinya, Al-Quran tidak hanya membimbing manusia kepada kebaikan di bumi, tapi yang lebih penting adalah jalan yang lurus menuju akhir yang bahagia di akhirat. Cinta dan kebahagiaan akhirat ini pula yang berusaha diraih seorang muslimah bernama Nasim di Pakistan. Wanita ini rela menghabiskan uang, waktu dan tenaganya hanya untuk membuat Al-Quran dari lembaran sutra yang mushaf tulisan ayat-ayatnya diukir dengan benang-benang yang disulamnya sendiri. कभी 2 लाइनें बनती, कभी 3 लाइनें बनती, क्योंकि इसको बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि लफ्ज़ को पढ़ना भी है, कोई शायद माद की गलती ना हो जाए। मेरा ये पाकिस्तान की तरफ से ये मेरा गिनीज बुक में जाएगा। हाथ की कढ़ाई का कोई कुरान ऐसा नहीं बना और कोई जो डबल लिखाई से बना हो, और मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं मदीना शरीफ अपने पाकिस्तान की तरफ से इसकी नुमाइंदगी। Masya Allah, Allahu Akbar, luar biasa. Ternyata ada orang yang bisa membuat sesuatu yang luar biasa, yang ibadahnya, yang itu suatu hal yang suci gitu kan, yang sakral banget, Al-Quran. Terus dibuatnya di sesuatu yang sangat indah gitu ya. Itu luar biasa itu. Seorang muslim itu kalau dia meninggal, bagus dia meninggalkan masjid. Artinya ada masjid atas nama dirinya. Yang kedua adalah mushaf. Al-Quran menjadi peninggalannya. Ya, mungkin dia menginginkan untuk meninggalkan warisannya adalah Al-Quran. Dia tulis dengan tangannya sendiri dan kemudian juga dibeli dari kain yang mahal. Dan siapa saja yang meminjamkan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mengganti dengan bayaran yang berlipat ganda. Mungkin dia mengharapkan keberkahan hidup dan kenikmatan setelah hidup ini. Jadi di alam kubur dia ingin juga merasakan kenikmatan. Caranya adalah seperti ini, dengan beramal jariah atau memanfaatkan ilmu yang dia punya. Karena dia mempunyai Al-Quran, kemudian dia ditulis, kemudian ini mungkin bisa menjadi peninggalan buat keluarganya, anak-anaknya, dan bahkan mungkin negaranya. Menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan totalitas rupanya menyisakan cerita yang tak biasa bagi Verrell Bramasta. Pasalnya, di tengah puasa Verrell harus melakoni adegan fighting yang menguras tenaga. Nah, bagaimanakah Verrell melawan lelah serta haus dan lapar yang timbul akibat adegan laga dan adu fisik agar tidak beresiko batal puasa? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot usai jeda pariwara berikut ini. Penuh tantangan. Bisa jadi itulah nuansa Ramadan yang dijalani Verrell Bramasta tahun ini. Pasalnya tahun ini menjadi Ramadan pertama Verrell menjalani ibadah puasa sekaligus melakoni syuting stripping sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta. Keteguhan ibadah puasa Verrell pun kian tertantang karena adegan demi adegan sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta menuntut Verrell untuk melakukan aksi laga di atas ring ala MMA atau Mixed Martial Arts yang menguras stamina.
Bagaimana tidak, Farel harus melakukan adegan bertarung melawan Aditya Zoni lengkap dengan gerakan meninju, bertahan, hingga tendangan yang tidak hanya diarahkan secara khusus tapi juga menguras tenaga. Ya, yang pasti bulan puasa tahun ini ada tantangan baru buat aku karena ini tahun pertama aku puasa sambil syuting. Dan kebetulan banget kita ada perubahan cerita, jadi ceritanya akan lebih banyak tension, lebih banyak fighting gitu. Dan hari ini lagi ada adegan MMA final ceritanya, lagi fighting gitu. Cuman ya paling kayak gini, jadi kita fighting tuh habis dari buka puasa sampai jam 12. Ya yang pasti tantangannya ya itu, terkadang kan lagi puasa terus juga kurang tidur pasti. Terus banyak adegan-adegan yang physical gitu. Tantangannya di situ sih. Pertama kali menguras tenaga demi totalitas akting di bulan Ramadan, rupanya menyisakan kisah terpendam yang mengejutkan. Pasalnya tak banyak yang tahu jika diam-diam Farel akhirnya tumbang, sehingga terpaksa membatalkan puasa karena jatuh sakit. Beruntung, di tengah kondisi sakit, Natasha Wilona sang kekasih seolah menjadi pacar siaga yang siap menjaga Farel di saat sakit. Gara-gara kemarin aku sempat sakit demam kan, jadi sempat nggak syuting juga aku kemarin tuh, sempat nggak syuting sehari karena tiba-tiba itu dia mungkin karena baru pertama kali kan stripping sambil puasa gitu. Jadi kemarin sempat pas pulang itu aku nggak tidur, nunggu sahur, nunggu sholat subuh, tidurnya kurang beberapa hari, terus tiba-tiba pas bangun tidur paginya tuh langsung demam aja gitu, nggak enak. Tapi tetap syuting dan ternyata pas sampai rumah udah nggak kuat, udah akhirnya ke rumah sakit dan besoknya nggak syuting. Nyesel karena ini tahun pertama yang aku bener-bener semangat beribadah, yang kayak aku bener-bener kepingin bener-bener yang apa ya, bukan cuman sekedar puasa doang gitu, cuman yang pingin mencoba sholat 5 waktu, pingin kayak coba baca Al-Quran segala macam gitu. Jadi kayak pingin lagi niat banget gitu, tapi harus batal 3 kali ya nggak apa-apa, lantar dibayar. Kebetulan kemarin mama lagi di New Zealand kan ya, yang ada juga kalau nggak salah wawancara mama ke New Zealand tuh. Ya pasti aku seneng sih diperhatiin sama Willow, terus papa ada di sini juga kan. Jadi si Wilona tuh pulang syuting nyamperin ke rumah, terus bawain makanan, mastiin minum obat, kayak gitu-gitu sih papa juga perhatiin. Dan ya seneng lah akhirnya kayak ada yang perhatiin gitu. Uniknya, alih-alih lemas karena baru saja sembuh dari sakit, tapi Farel justru semakin menambah padat aktivitasnya di bulan Ramadan. Pasalnya usai syuting, tanpa kena lelah, Farel menggelar acara buka puasa bersama para fansnya dan Natasha Wilona, menyisakan pemandangan Ramadan penuh kasih dan cinta. Karena dalam acara buka puasa bersama para fans tersebut, Vena Melinda sang ibunda ikut hadir. Bukan untuk ikut memeriahkan acara buka puasa bersama fans Farel, tapi justru khusus untuk memantau dan mengawal kondisi fisik Farel. Tak heran jika begitu Farel datang, Vena langsung sigap mengeluarkan sederet makanan favorit Farel, seolah-olah naluri Vena sebagai ibu berbicara agar Farel tetap sehat dan bahagia meski memiliki segudang kesibukan yang menguras tenaga hingga jatuh sakit. Biarkan sabunnya Wilona ya. Ini semua makanannya Farel nih. Banyak banget ya Farel. Lapar buka puasa nih. Halo semua, pada puasa nggak hari? Puasa, selamat berbuka puasa. Makasih udah datang ke acara bukber semua We Like It, Farel Edik, dan juga Wilfar yang udah datang. Buka bersama Wilona dan Farel. Bagi kita sih fans itu seperti keluarga kita sih ya, karena mereka selalu mensupport dan ada di samping kita di saat susah maupun senang, saat up and down. Dan cari fans sejati itu susah banget. Jadi saat kita udah punya fans sejati, punya keluarga kedua kita, pastinya kita sangat appreciate itu banget. Bener. Yang hebatnya kayak gini, jadi mereka kayak ngatur sendiri gitu. Ini buat Farel deh. Oh, thank you. Dompet ya? Saudara bisa aku pegang. Ini dari Yari. Gak usah kali itu ribet banget ya? Iya, susah banget ini kayaknya ribet. Aku buka deh nanti ya. Ini coba saya buka. Aku buka ini ya. Oh, baju. Buat ngejim lumayan bisa ya. Pulang kampung nggak sih, Ral, atau Rencana seperti apa nih? lebaran tergantung berapa hari liburnya, karena kita ada kemungkinan libur cuma 3 hari, ada kemungkinan libur seminggu. Jadi kalau yang seminggu rencananya kita
yang pasti lebaran hari pertama kedua di Jakarta, terus kita mungkin akan berlibur ke mana lah. Willow belum pernah ke Disneyland kan, jadi aku mau ngajak dia ke Disneyland. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. يا حبيب القلب يا خير البرايا. Akhir-akhir ini jagat maya tengah diguncang virus gandrung cengkok grup Gambus Sabian. Ya, di tengah nuansa Ramadan, lagu religi yang dikumandangkan grup Gambus Sabian bak virus yang cepat menebar dari hati ke hati, menularkan syahdu dan kebahagiaan. Begitu melanjutnya lagu-lagu Sabian, putri aktor Iko Uwais pun dikabarkan turut jadi penggemar cilik Sabian, menyisakan kejutan. Pasalnya, di balik ketenaran baru Sabian, ironisnya popularitas mereka dikabarkan justru menjadi beban mental, karena tak pernah menyangka bisa melejit populer secara mendadak seiring dengan momen Ramadan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih hayati Qur'an. Rahman Rahman, sa'idni ya Rahman, ya ashiqul Mustafa أبشر بنيل المنى. قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا. Ya, senang banget, gak nyangka ternyata anaknya Iko Uwais bersolawat gitu, dan senang sama Sabian. Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Senang aja sih solawat bisa sampai seperti itu, dan mudah-mudahan solawat bisa lebih mancanegara. Satu lagi, mudah-mudahan gak kayak kolak gitu yang laku hanya di bulan Ramadan. Senang plus evaluasi sih, karena kita bawa amanah yang justru malah lebih besar banget, berat banget daripada mungkin teman-teman yang lain yang populer karena mungkin genre yang lain gitu. Kita justru malah yang populer tapi malah ngeri gitu. Salah jalan dikit, oh bahaya. Semangat berbagi sambil menimba pahala di bulan Ramadan juga tumbuh dan bergulir syahdu dalam acara buka puasa bersama dengan 1000 anak yatim yang digelar oleh SCTV dan Indosiar. Bekerja sama dengan Yayasan Peduli Anak, acara buka bersama yang turut melibatkan para penyandang disabilitas itu pun kian mengulik haru ketika anak-anak yatim dan penyandang disabilitas saling bersemangat membaca doa-doa hingga surat-surat pendek ayat suci Al-Quran dengan segala keterbatasan mereka. Beda. Oke. Dengerin ya, Lohifa baca Doa buka puasa. Dirahman Allah. Silakan. Wa Taufik birahmat. Yeay. Tahun ini adalah tahun ke-18. Kita bekerja, berbuat, dan kita pengen semuanya bahagia. Intinya bahwa memang kita ingin merasakan bahwa kebahagiaan kita bagi dengan anak-anak mereka, dengan anak-anak yatim piatu, kemudian juga duafa, dan juga penyandang disabilitas. Jadi kita membagi kebahagiaan kepada mereka. Apalagi hari ini, bulan ini adalah bulan suci Ramadan, ya, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Sehingga kegiatan hari ini mudah-mudahan membawa manfaat bagi banyak orang. Kegiatan ini
juga merupakan bagian dari safari Ramadan yang dilaksanakan oleh Yayasan Budi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. Kita berbagi kasih, kita peduli kepada masyarakat, baik di Jakarta, kemudian di Cirebon, di Tegal, Malang, Jogja, Surabaya. Itu adalah wujud kepedulian dari kita. Jadi kita setiap tahun Budi Amal Peduli Kasih melakukan safari Ramadan, buka bersama dengan masyarakat, kemudian juga menjadikan santunan, berikan sembako. Itu adalah rutin yang dilaksanakan oleh Yayasan Budi Amal Peduli Kasih. Termasuk hari ini kita mendukung kegiatan dari Yayasan Peduli Anak Indonesia. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu selama bulan Ramadan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV, satu untuk semua. Aku dan kamu selamanya, genggam tanganku kita bersama. Cinta terbaikku hanyalah dirimu, jangan pernah tinggalkan diriku. Aku dan kamu selamanya, janji setiaku